Assalamualaikum Bu Nita. Apa sedang sibuk atau tidak, Bu? Waalaikumsalam. Saya sedang tidak sibuk, Bu. Ada apa ya? Jadi gini, Bu ya, saya ingin berbicara dengan Ibu mengenai permasalahan saya sekarang ini, Bu. Oh iya, Bu, silakan. Hari ini mau membahas apa nih, Bu? Jadi, Bu, saat ini anak-anak di kelas saya sangat sulit untuk menjaga kebersihan, Bu. Apalagi jika setelah istirahat, mereka sudah suka membuang sampah sembarangan, suka dibuangnya di kolong meja. Seperti itu, Bu. Oh, jadi murid Ibu masih suka buang sampah sembarangan ya? Menarik. Dan hari ini apa sih yang Ibu harapkan nantinya atau tujuan dari percakapan kita hari ini? Nanti Ibu pengen seperti apa? Jadi gini Bu, yang saya harapkan dari pembicaraan kita kali ini, saya ingin mendapatkan solusi agar anak-anak bisa paham akan kebersihan dan bisa menerapkan tentang menjaga kebersihan dengan baik, Bu. Hmm, buat Ibu menjaga kebersihan buat murid itu seperti apa sih? Atau supaya murid mampu menjaga kebersihannya itu harus bagaimana, Bu? Eh, Menurut saya, untuk menjaga kebersihan itu sangat penting ya, Bu. Selain kelas kita itu menjadi terlihat bersih, indah, nyaman juga saat belajar. Kemudian idealnya menurut saya anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar akan kebersihan serta saling mengingatkan antar teman supaya saling menjaga kebersihan di kelas, Bu. Bagus tuh, Bu. Selain yang barusan, ada lagi nggak yang menurut Ibu supaya anak-anak bisa menjaga kebersihan? Sepertinya saya menginginkan kalau murid itu ketika mereka sudah makan makanan itu untuk sampahnya, mereka membuang ke tempat sampahnya, Bu. Kemudian kalau ada apa sampah berserakan di depan atau di kolong bangku atau dimanapun, mereka dengan sadar itu langsung membuangnya ke tempat sampah, Bu. Menarik ya, Bu. Murid Ibu sekarang belum sadar ya pentingnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau sekarang murid Ibu itu kalau diperingkatkan dari peringkat 1 sampai peringkat 10, ada di nomor berapa nih murid Ibu ketika menjaga kebersihannya, itu ada di tingkat berapa nih? Kalau menurut Ibu kan tadi kurang bersih ya anak-anaknya. Iya. Ya, Bu, menurut saya tingkatan yang harus dinilai untuk kebersihan anak-anak itu ada di nilai 4, Bu. Oh, dinilai 4 ya. Nah, kalau Ibu pengennya idealnya anak-anak itu ada di nilai berapa nih dari yang tadi kan 4, pengen ningkat jadi berapa? Eh, supaya anak-anak bisa idealnya bersihlah di sekolah gitu, tidak buang sampah sembarangan begitu. Saya harapkan sih, Bu, ada di nilai 8 sih, Bu. Hmm, dinilai 8 ya. Bagaimana rencana Ibu supaya murid-murid Ibu nanti bisa menjaga kebersihannya gitu di sekolah? Mau berbuat apa nih gitu supaya anak-anak itu mau membuang sampah gitu ya, terus membersihkan areal sekolah atau areal kelas begitu. Mungkin yang pertama, Bu, saya ingin membuat keyakinan kelas ya, Bu, yang lebih berfokus pada tingkat kebersihan tuh, Bu, dan akan membimbing mereka sampai mereka itu sadar akan kebersihan gitu, Bu. Mungkin itu saja, Bu. Ide bagus tuh Bu buat keyakinan sekelas karena eh, keyakinan kelas itu didasarkan atas kemauan atau kesadaran siswa dia. Eh, Menurut Ibu apa sih yang dibutuhkan dari sekolah atau daya dukung dari sekolah, dukungan dari warga sekolah untuk membuat rencana Ibu itu terlaksana dengan baik?
Mungkin yang pertama itu Bu, penyediaan tempat sampah, di setiap kelas. Kemudian, untuk perlengkapan kelas itu, dimaksimalkan ya, sehingga, anak-anak itu menjadi senang untuk, bersih-bersih. Selain itu juga, mungkin harus ada, apa ya, pembicaraan dengan, guru-guru lain agar mereka juga bisa menerapkan hal tersebut di kelasnya, Bu. Sehingga bisa, membangun, apa namanya, membangun potensi kebersihan di kelas saya juga, Bu, seperti itu mungkin ya? Wah, rencananya bagus sekali, Bu. Saya juga pengen seperti itu. Nah, tadi kan Ibu sudah berbicara mengenai apa? Membuat keyakinan kelas, terus rencana-rencana atau daya dukungnya seperti apa. Nah, kapan Ibu mau melaksanakan hal tersebut? Tadi membuat keyakinan kelas, terus berbicara dengan guru-guru, terus berbicara lagi dengan kepala sekolah, seperti itu. Terus penyediaan tempat sampah dan yang lainnya. Mungkin dalam waktu dekat ini, Bu. Kalau bisa mungkin besok saya akan memulainya, Bu. Dalam besok ya, jadi bisa dimulai dari sekarang atau dari hari esok ya ketika berada di sekolah. Saya juga berharap semoga nanti murid-murid Ibu bisa menjaga kebersihan, terus buang sampah pada tempatnya. Barusan kita kan sudah mengobrol ya, Bu. Sekarang Ibu sudah punya solusi dari yang Ibu eh, harapkan ya, mungkin yang dari awal kita pembicaraan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah barusan kita melakukan sesi diskusi atau coaching? Alhamdulillah Bu, perasaan saya itu, sekarang lebih, apa ya, lebih tenang, terus, ada solusi, menemukan solusi yang di mana, saya akan melaksanakan hal tersebut dengan, waktu dekat ini sehingga, apa namanya, proses, kesadaran diri terhadap kebersihan itu, semakin meningkat di anak-anak. Terima kasih ya Bu, atas saran dan solusinya, sehingga saya sekarang, sudah berpikiran luas gitu Bu, bagaimana caranya, agar anak bisa, apa namanya, bisa sadar akan kebersihan. Terima kasih banyak ya Bu solusinya. Sama-sama. Mungkin eh, secara keseluruhan ibulah sendiri yang menggugah solusi atas pembicaraan kita hari ini ya. Eh, kita sudahi sesi coaching kita kali ini. Ya, terima kasih atas kontribusi Ibu, atas Ya, sama-sama. pembicaraan kita. Ya, sama-sama Bu. Sore Bu Nita, hari ini kita coaching sebentar ya. Hari ini kita mau membahas apa nih? Selamat sore, Ibu. Sebenarnya saya hari ini ingin sedikit curhat saja, itu mengenai masalah saya, mengenai kelelahan di sekolah begitu, Bu. Oh, Ibu merasa sangat kelelahan ya? Apa Ibu sedang sakit? Kalau secara umum mungkin saya tidak sedang sakit, cuman mungkin badan saya terkadang tidak fit begitu, Bu, kalau sedang bekerja di sekolah begitu. Oh, nah, dari sesi coaching kita kali ini, apa sih yang Ibu harapkan nantinya dan tujuannya itu apa supaya Ibu tuh seperti apa? Saya harap dari sesi coaching kita kali ini, saya berharap saya bisa merasa lebih baik, tidak terlalu kelelahan ketika di sekolah. Terus saya juga bisa lebih semangat ketika mengajar anak-anak, begitu, Bu. Oh, iya iya. Apa boleh saya tahu Ibu, apa sih, yang menyebabkan Ibu merasa kelelahan selama ini? Mungkin secara keseluruhan
Kelelahan saya itu disebabkan karena faktor pertama kurang tidur, karena kalau malam terkadang saya suka mengerjakan tugas sampai larut malam, sehingga ketika bangun pagi saya merasa kelelahan gitu. Seperti badan terasa pegal-pegal, kepala agak sedikit eh, pusing, mungkin sedikit runyam ya. Tapi bukan artian dalam pusing yang sakit kepala, tidak yang seperti itu, yang biasa aja, yang kayak merasa kelelahan saja yang kurang tidur, Bu. Begitu. Iya, iya. Menurut Ibu, supaya tidak kelelahan ketika mengajar, itu apa sih usaha Ibu selama ini? Mungkin kalau bisa ya, saya ingin berolahraga gitu. Karena kadang olahraga juga saya sering ini ya, sering terlewatkan gitu. Karena mungkin terlalu tidak ada waktu. Terus saya juga pengen mengatur waktu dalam mengerjakan tugas supaya tidak sampai mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan apapun itu hingga larut malam gitu. Terus memprioritaskan pekerjaan mungkin ya, yang mana yang lebih penting, mana yang ingin saya kerjakan lebih dulu, mana yang harus saya bisa ditunda atau besoknya lagi begitu. Iya, iya. Kalau menurut Ibu nih ya, dari skala sampai 1 sampai 10, berapa nih nilai Ibu sekarang untuk rasa yang Ibu apa namanya, yang Ibu rasakan saat ini? Kalau secara umum ketika bekerja mungkin kalau sedang kelelahan itu saya merasa di angka eh, 4 atau 5 mungkin ya, berada Hmm, di tingkatan setengahnya dari semangat saya yang saya harapkan begitu. iya, iya. Yang Ibu harapkan itu untuk ke depannya gitu ya, nilai nilai optimalnya itu ada berapa? Ada di nilai berapa tuh, Bu? Kalau untuk secara keseluruhan nilai optimal yang saya harapkan itu mungkin kalau terlalu 10 kayaknya masih terlalu jauh. Nah, bisa di angka 8 lah atau 9 gitu. Saya berharap di angka-angka seperti itu saya bisa saya merasa lebih baik gitu dari sekarang, begitu. Oke, siap, siap, Bu. Nah, supaya Ibu bisa berada di tingkat 8 nih ya, bagaimana bagaimana sih rencana Ibu ke depannya agar Ibu terlihat bugar, terlihat segar gitu. Apa sih yang akan Ibu rencanakan? Mungkin yang pertama, saya seperti yang tadi ya, berolahraga, terus saya juga akan menjaga pola makan yang, baik, makanan yang sehat-sehat saja, mengkonsumsi vitamin juga salah satu cara yang ingin saya laksanakan, untuk membuat saya merasa lebih baik ya, merasa tidak atau tidak terlalu lelah atau terlalu ngantuk misalkan kalau siang karena merasa kurang tidur. Terus apalagi ya, mmm, mengkonsumsi, eee, coklat mungkin, coklat itu juga bisa membantu menaikkan mood, terus membantu menambah energi. Biasanya kalau coklat itu saya mendengar ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa coklat itu bisa menambah energi, terus mood begitu, karena mengandung gula yang, baik ya, tapi Oh iya, tidak iya. dikonsumsi untuk berlebihan. Iya, betul-betul Ibu itu. Kira-kira kapan nih Ibu ingin melakukan rencana-rencana Ibu barusan? Kalau untuk olahraga mungkin seminggu ini saya mau memulai itu, dimulai dari minggu-minggu ini ya. Mungkin, minggu depan bisa saja atau 2 hari yang akan datang itu berolahraga. Untuk olahraga yang lari-lari, biasanya kalau olahraga kecil dulu ya sebelum saya, ada waktu biasanya malam sebelum tidur saya juga kadang berolahraga sedikit gitu. Kalau untuk mengerjakan pekerjaan yang prioritas, terus mengatur waktu tidur, itu saya harap sih
mulai hari ini aja saya bisa mengerjakan hal-hal tersebut gitu hari ini. Terus untuk apa, mengkonsumsi makanan yang sehat, saya juga berharap dimulai hari ini saya bisa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat seperti itu. Supaya kalau saya bekerja nanti, saya lebih semangat gitu, karena selain pekerjaan saya itu bertanggung jawabnya untuk banyak orang ya, untuk bukan hanya untuk diri saya sendiri. Saya juga punya murid-murid yang ingin, eee, supaya ketika saya di kelas murid saya semangat, saya pun jadi semangat gitu, atau kalau saya melihat saya semangat, murid-murid menjadi lebih semangat untuk belajar ya, Bu. Oke. Nah, dari tadi dari awal sampai sekarang ya Bu, Iya. pembicaraan kita itu eh, sungguh sangat luar biasa ya Bu, mendapatkan banyak apa namanya banyak informasi juga. Nah, perasaan Ibu saat ini tuh seperti apa sih? Kalau secara umum mungkin perasaan saya sebenarnya saya merasa senang, Bu, ada yang mau mendengarkan keluh kesah saya. Saya merasa ada apa, perkataan saya didengar gitu. Saya bisa apa, merasa lebih lega daripada sebelumnya. Mungkin saya juga jadi mempunyai rencana-rencana yang baik untuk diri saya gitu, supaya tidak mengganggu, pekerjaan saya dimulai dari, sekarang. Baik Ibu. Hmm, Ya, mudah-mudahan ya dari pembicaraan kita kali ini, Ibu bisa menerapkan apa yang tadi Ibu rencanakan, dan mudah-mudahan untuk kedepannya Ibu menjadi lebih bugar, menjadi lebih semangat untuk mengajarnya. Ternyata dari apa pembicaraan coaching kita kali ini sungguh luar biasa ya Bu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Terima kasih banyak ya Bu, sudah berbagi pengalamannya dengan saya. Saya juga, berterima kasih kepada Ibu, karena, dari tadi Ibu mendengarkan keluh kesah saya, begitu.